Halo Jesiers, di episode kali ini kita akan membahas salah satu nabi yang sangat berpengaruh dalam Alkitab, yakni Nabi Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi besar yang juga merupakan penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Yesaya dipanggil sebagai nabi pada tahun 740 sebelum Masehi setelah kematian Raja Uzia yang memerintah kerajaan Israel Selatan atau sering disebut juga Kerajaan Yehuda. Nama Yesaya disebutkan sebanyak 53 kali dalam 9 kitab dalam Alkitab. Namanya pertama kali disebut dalam 2 Raja-Raja 19 ayat 2. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Arti nama. Nama Yesaya diambil dari bahasa Ibrani. Yesayahu, yang berarti Yahweh, adalah penyelamat atau keselamatan dari Allah. Yesaya adalah anak Amos, Yesaya 38 ayat 1. Yesaya menikah dengan seorang nabi ya, Yesaya 8 ayat 3, yang melahirkan 2 orang putra, yaitu Syar-Yashub dan Maher-Shalal-Hashibaz. Nama yang diberikan kepada kedua anaknya merupakan petunjuk mengenai misi pelayanannya. Dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya berasal dari keluarga raja dan diduga juga sebagai bangsawan. Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi yang sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Ia memiliki karunia kenabian dan sering memberikan nubuat kepada para raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Ajaran pelayanan Yesaya. Dalam pelayanannya, Yesaya selalu menitik beratkan kepercayaan kepada Allah sekalipun dalam keadaan yang paling sukar. Selain itu, ia juga aktif dalam bidang politik. 2 ajaran penting penyampaian Nabi Yesaya dalam melayani di Yehuda ialah penekanannya akan Yahweh Sebaot dan Kadosi Israel. Yahweh Sebaot berarti Tuhan semesta alam yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi, dan Kadosi Israel yang berarti Sang Kudus Israel. Yesaya meyakini bahwa Allah hadir secara aktif. Yesaya mengetahui bahwa Allah memakai kekuasaan dan kekuatan Asyur untuk menghukum orang Israel. Tetapi, ia pun tahu bahwa kekuatan dan kekuasaan Asyur dibatasi pula oleh kekuasaan Allah. Banyak menubuatkan kedatangan Mesias. Nabi Yesaya hidup satu zaman dengan Hosea dan Mika. Nabi Yesaya juga turut menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Di antaranya, nubuatan mengenai Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan dan disebut Immanuel dalam Yesaya 7 ayat 14, yang digenapi dalam Matius 1 ayat 23, nubuatan Mesias akan disebut orang Nazaret dalam Yesaya 11 ayat 1, yang digenapi dalam Matius 2 ayat 23, nubuatan Mesias akan diutus untuk menyembuhkan orang yang patah hati dalam Yesaya 61 ayat 1-2, yang digenapi dalam Lukas 4 ayat 18-19, nubuatan Mesias akan diludahi dan dipukuli dalam Yesaya 50 ayat 6 yang digenapi Matius 26 ayat 67. Nubuatan Mesias akan disalibkan bersama para penjahat dalam Yesaya 53 ayat 12 yang digenapi Matius 27 ayat 38. Nubuatan Mesias akan menjadi korban penebusan dosa Yesaya 53 ayat 5-12 yang digenapi dalam Roma 5 ayat 6-8 dan masih banyak lagi nubuatan lainnya. Lokasi pelayanan Nabi Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi yang melayani di daerah Yehuda selatan Israel. Ketika Israel pecah menjadi 2 kerajaan, utara dan selatan, maka Nabi Yesaya fokus melayani di daerah selatan. Yesaya melayani, berkhotbah, dan bernubuat selama 40 tahun di Yerusalem. Ia menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pangeran, dan rakyat. Yesaya melayani dalam masa pemerintahan 4 raja Yehuda yang berbeda, yakni pada zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Dalam kepemerintahan Raja Hizkia, Nabi Yesaya menjadi penasehat khusus sang raja dalam mengambil keputusan bagi orang Israel. Oleh karenanya, Raja Hizkia memerintah dan membawa rakyatnya untuk takut kepada Tuhan. Penulis kitab Yesaya dalam Perjanjian Lama. Kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Kitab Yesaya digolongkan pada kitab-kitab nabi besar bersama kitab Yeremia, Yehezkiel, dan kitab Daniel. Hal ini disebabkan oleh tebalnya kitab serta luasnya jangkauan nubuatan mereka. Dalam kitab Yesaya ada 66 pasal, sama seperti dalam Alkitab ada 66 kitab. Dan sangat menarik bahwa seperti Alkitab terbagi atas kitab Perjanjian Lama yang terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru yang terdiri 27 buku, maka buku Yesaya itu terdiri dari 2 bagian.
Bagian pertama adalah dari pasal 1-39 yang membahas khusus mengenai sejarah bangsa Israel, dan bagian kedua dari pasal 40-66 berbicara khusus mengenai Injil kabar baik bagi umat manusia secara keseluruhannya. Kematian Nabi Yesaya. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati sebagai martir dengan cara digergaji menjadi 2, bandingkan Ibrani 11 ayat 37, oleh Raja Manasye yang jahat yang telah menggantikan ayahnya, Raja Hizkia. Tradisi Islam juga menulis tentang Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya tidak tercantum dalam Al-Quran. Dalam ajaran Islam, nama Yesaya juga tak termasuk dalam nama 25 nabi yang harus diketahui. Hanya saja, Ibnu Katsir memasukkan kisah Nabi Yesaya dalam kitabnya Qasasul Anbiya, menyebutkan bahwa Nabi Yesaya merupakan nabi yang muncul sebelum era Nabi Zakaria dan Yahya. Ibnu Katsir juga menyebut bahwa Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang bernubuat mengenai Nabi Isa. Jejak arkeologi Nabi Yesaya. Pada bulan Februari 2018, arkeolog Elliot Mazar mengumumkan bahwa dia dan timnya telah menemukan suatu segel materai kecil bertuliskan Yeshayahu Nivi, dapat direkonstruksi dan dibaca milik Yesaya Nabi, selama ekskavasi di Ovel, sisi selatan Bukit Bait Suci di Yerusalem. Bula atau potongan tanah liat bertulisan kecil ini ditemukan hanya 10 kaki jauhnya dari tempat penemuan bula utuh bertuliskan milik Hizkia Raja Yehuda pada tahun 2015 oleh tim yang sama. Meskipun nama Yesaya dalam abjad Ibrani kuno jelas terbaca, namun kerusakan pada sisi kiri bawah segel itu menyebabkan kesulitan memastikan kata nabi atau suatu nama Ibrani Navi, sehingga ada keraguan apakah segel ini benar-benar milik Nabi Yesaya. Nah, itulah fakta menarik mengenai Nabi Yesaya. Oke, segitu dulu ya Jesiers. Jika ada usulan atau pertanyaan, silakan masukkan di kolom komentar. Demikian Fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain.